definisi adalah kejang yang terjadi pada suhu di atas 38 derajat Celcius. Itu kejang demam. Jadi kejang yang terjadi pada saat suhunya di atas 38 derajat Celcius. Kita bagi dua, ada kejang sederhana, demam sederhana, ada kejang demam kompleks. Nah, bedanya apa? Kalau kejang demam sederhana, itu adalah kejang demam yang berlangsung kurang dari 15 menit, 1 kali sehari, dan tipe kejangnya tonik-klonik. Artinya seluruh badannya kelojotan. Sedangkan kalau kompleks, itu adalah kejang demam yang terjadi lebih dari 15 menit, jadi bukan sederhana lagi, lama, kemudian lebih dari 1 kali dalam sehari, atau kejangnya itu terjadinya vokal. Vokal artinya ya tidak semua tubuhnya yang mengalami kejang, itu berarti kompleks. Nah, sekarang untuk kejang demam, tata laksananya. Jadi tata laksananya di sini kita bagi menjadi tata laksana pre-hospital dan tata laksana hospital. Artinya tata laksana sebelum rumah sakit dan tata laksana sesudah di rumah sakit, setelah berada di rumah sakit. Nah, pre-hospital itu berarti di rumah. Biasanya boleh diberikan diazepam rektal. Diazepam rektal sesuai dengan berat badan anak. Kurang dari 12 kilo 5 mili, lebih dari 12 kilo 10 mili. Nah, nanti kalau udah di rumah sakit, maka penanganannya itu bukan dengan diazepam rektal, tapi kita pakai diazepam intravena. Nah, kalau dengan diazepam intravena nanti biasanya dikasih 0,2 sampai 0,5 mili per kilo intravena, atau nanti bisa juga diberikan midazolam yang disemprot ke pipi bagian dalam, atau istilahnya itu midazolam bukal sebanyak 0,2 mili per kilo. Jadi intinya kalau pada kejang yang sedang terjadi, kita pakai anti kejang yang kerjanya cepat, yaitu golongan benzodiazepin. Jadi bisa pilih antara diazepam atau bisa pilih midazolam bukal. Nah, kemudian nanti kalau memang kejangnya nggak berhenti juga, kita bisa lanjutkan pemberian obat antara phenytoin atau phenobarbital. Jadi boleh pilih antara phenytoin atau phenobarbital. Kalau guideline sebelumnya kan memang phenytoin dulu baru phenobarbital, tapi sekarang terserah. Boleh phenytoin dulu, boleh phenobarbital dulu. Kalau nanti ternyata masih kejang, kalau awalnya phenytoin, boleh di-switch ke phenobarbital. Sedangkan kalau awalnya pakai phenobarbital, maka boleh di-switch ke phenytoin jika masih kejang. Nah, setelah itu, setelah kita kasih phenytoin, kita udah masukin phenobarbital, masih kejang juga, maka kita katakan kejang itu refraktor ya ke arah status, maka tentu pasiennya kita pindahkan ke ICU. Nah, di ICU nanti baru kita pakai obat-obatan sedatif, kita pakai sedasi, kayak midazolam intravena, propofol, atau pentobarbital, dan mungkin pasiennya akan diintubasi. Nah, itu untuk algoritma kejang demam. Nah, pada kejang demam ini juga ada namanya profilaksis. Profilaksis itu gunanya adalah mencegah agar dia tidak kejang ketika dia demam. Ada 2 macam bentuk profilaksis. Profilaksis intermittent sama profilaksis kontinu. Nah, apa bedanya? Kalau intermittent artinya kita hanya berikan selama 2 hari saja, dan itu pun hanya diberikan ketika anaknya demam. Itu namanya profilaksis intermittent. Nah, kapan kita kasih profilaksis intermittent? Pertama, kalau ternyata dia punya cerebral palsy, kemudian dia kejang demam sering banget, jadi dalam setahun lebih dari 4 kali. Lalu dia itu mengalami kejang demam, tapi usianya masih muda, kurang dari 6 bulan. Dan kejang-kejang yang terjadi pada anak yang suhunya itu nggak terlalu tinggi, atau suhunya itu di bawah 39. Nah, maka di sini kita kasih dia profilaksis intermittent. Pakai apa? Pakai diazepam. Biasanya cuma 2 hari pertama demam, makanya namanya intermittent, jadi cuma pada saat dia demam. Sedangkan kalau profilaksis kontinu, ini kita kasih kalau dia kejang vokal, kemudian kejangnya lebih dari 15 menit, ya pada dasarnya adalah kejang demam kompleks. Nah, itu biasanya kita kasih profilaksis kontinu. Kontinu berarti terus-terusan. Jadi terus-terusan setiap hari. Demam, nggak demam, kasih terus. Pakai apa? Asam valproat bisa, phenobarbital bisa. Nah, biasanya bakal diteruskan sampai 1 tahun bebas kejang. Dan nanti kalau mau di stop aja. Jadi di stop langsung boleh. Jadi beda sama epilepsi. Kalau epilepsi kan kita harus stopnya secara gradual. Tapi kalau pada profilaksis kontinu boleh langsung di stop. Nah, itu untuk kejang demam. Ada pertanyaan tentang kejang demam?